Kami sungguh bersyukur masih boleh Tuhan memuji, menghampiri Engkau lewat lagu-lagu yang sungguh memuliakan Engkau. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Bukan hal yang lain yang menjadi segalanya, tapi Engkau satu-satunya Bapa Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya dan segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah penguasa tunggal di dalam kehidupan kami, ya Yesus. Berkati semua umat-Mu malam ini, Tuhan, permata hati-Mu, mutiara-mutiara surgawi yang ada di ruang Zoom ini. Berkati firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Lewat kuasa Roh Kudus kami semua dipuaskan. Kami semua dicelikkan mata rohani kami. Tidak ada satupun di ruang Zoom ini yang tidak diberkati oleh kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah sikap hati dan pikiran kami. Engkau juga memberkati, menolong Ibu Pendeta Yemima Eko yang dalam kondisi fisik yang lemah, yang terbaring. Tentu Tuhan, malam ini kami berdoa buat beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dia boleh mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, dan sehat secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit itu. Dan juga buat anaknya Ibu Agus Kebang ini, kami percaya Tuhan, Novi, yang sudah selesai Tuhan dalam operasinya. Kami bersyukur Tuhan. Namun kami percaya Engkau juga memberikan kekuatan yang sempurna, sehat secara tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan turun juga kepada Mak Agus ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan Engkau Tuhan siap memberkati kami semua. Hamba-Mu yang hina ini butuh pertolongan-Mu. Khususnya nanti juga lewat tanya jawab ya Bapa. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Yang siap diberkati firman Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Peba. Dan kita semua diberkati lewat pujian ya Bapak Ibu. Baik, hari ini, malam ini tetap saya mau bicara tentang iman yang benar. Saya pernah singgung ada iman yang besar, memindahkan gunung. Oke, sakit jadi sembuh, mati bangkit. Itu iman yang besar. Tapi iman yang benar berbeda, Bapak Ibu. Sakit nggak sembuh, miskin tetap miskin, tapi dia tetap mencintai Tuhan. Itu iman yang benar. Nah, tinggal kau mau pilih yang mana? Banyak di dalam kehidupan Kristus ketika itu, orang-orang yang sakit, yang pincang, yang buta semua. Buta melihat, pincang berjalan, dan bahkan ya, air itu menjadi anggur, mujizat, orang mati pun bangkit. Luar biasa. Pertanyaannya, mereka tetap cinta dan setia kepada Yesus enggak? Enggak. Begitu dia mengalami mujizat, ya udah dia pergi aja. 10 orang kusta, satu saja yang kembali mengikut Yesus dan mempertaruhkan. Kita harus mengejar iman yang benar. Makanya Tuhan berkata, bukan iman yang besar. Tuhan bilang, asal kau punya iman sebesar biji sesawi saja, artinya dia mau kepada kita itu, taruhlah imanmu yang benar kepada aku. Karena iman itu berujung kepada keselamatan. Mari kita mau lihat dulu, di dalam 1 Timotius 6, ayat yang ke-8 dan ke-9, ya Bapak Ibu, sahabat Allah, saya ingin bacakan ini dalam 1 Timotius, ya, pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dan 9, versi FAYH. Ya. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu, karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Bila mana kita mempunyai cukup makanan dan pakaian. Ayat 9. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah
untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat, dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Praise the Lord. Mari kita mau lihat dua ayat ini, Bapak Ibu. Saya mau berbicara malam ini tentang iman yang benar. Paulus memberikan solusi kepada anak didiknya, kepada muridnya, yaitu yang bernama Timotius. Timotius ini kau masih muda kan? Tolong belajar sungguh-sungguh. Kalimat karena itu artinya terhubung dengan yang di atasnya. Ayat yang ke-8 dimulai karena itu kita harus merasa puas tanpa uang. Wow, di zaman modern seperti ini, Bapak Ibu, orang sedang berlomba mengejar uang, ini dibilang puas tanpa uang, ini pasti salah ini. Atau mungkin orang berkata itu hanya untuk Pak Andiono aja, yang saya nggak mau. Saya harus puas dengan uang. Saya harus kejar semuanya. Karena ketika saya pegang uang, maka saya bisa beli ini, bisa beli itu. Saya bisa ngatur ini, ngatur itu. Saya bisa merasa tenang, saya bisa merasa aman. Saya bisa segala dasar kebutuhan saya bisa beli. Oh ya, kalau gitu engkau nggak usah beriman. Kan gampang saja buat saya jawabannya. Tentu ini tidak mudah buat Andiono, Bapak Ibu juga. Bagi saya ketika soal bicara tentang keuangan ini tidak mudah. Tetapi bisa kita kerjakan asal kau paham dasarnya. Di tengah kesulitan, di tengah himpitan tentang ekonomi di akhir zaman ini, Bapak Ibu, Paulus menegaskan kembali, karena itu, mari kita lihat ayat yang ketujuhnya. Ini terhubung dengan ayat yang sebelumnya. Saya ingin bacakan ayat yang ketujuh, versi FAYH juga. Bagaimanapun juga, kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita datang ke dunia. Waktu kita lahir ini, kita nggak bawa sedikit pun uang. Para sahabat Allah, Bapak Ibu yang terkasih, cobalah ingat-ingat. Waktu engkau melahirkan bayi itu bawa uang nggak? Menggenggam uang itu mungkin ya $1.000 gitu kan? Kak Reza, ketika istrimu melahirkan yang baru beberapa hari ini melahirkan, engkau temukankah anakmu yang kedua itu bawa uang gitu? Pakai uang euro, adakah di situ? Tidak ada, Pak Gembala. Tidak ada, dia ketawa. Tidak ada. Kalau ada itu, jadi kita takut ya Reza ya. Kita aja yang takut. Ini apa-apaan nih? Tiba-tiba dia keluar gitu, bawa uang euro ataupun dolar. Kita kaget. Alkitab benar sekali. Thank you Reza. Bagaimanapun juga kata Alkitab, kita tidak membawa uang sedikit pun tidak pada waktu kita datang ke dunia. Dan bila kita mati, tidak 1 sen pun dapat kita bawa. Bapak Ibu juga pernah lihat orang mati? Di tangannya digenggam uang $1.000, $2.000 gitu? Atau 100 juta di tangannya dipetiti, ditumpukin uang 100 juta? Pernah lihat kayak gitu, Kak Ferry? Saya belum pernah melihat itu, Bapak Ibu. Kalau uang-uangan ya ada. Kalau uang-uang, ya uang monopoli itu loh. Itu sebabnya karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, waktu kamu lahir, engkau tidak membawa uang sedikit pun. Bahkan nanti engkau mati pun, engkau juga tidak bawa sepeser pun. Lalu apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu baca, para sahabat Allah baca di dalam Alkitab 1 Timotius pasal yang ke-6, ini ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada guru-guru, ada pengkhotbah-pengkhotbah, ada para pendeta, bahkan para gembala yang mengkhotbahkan tentang hidup ini adalah harus makmur. Harus, saudaraku.
punya uang, nanti bisa beli ini, beli itu, punya uang, bisa nolong orang ini itu. Oke, nolong orang tidak salah, Bapak Ibu. Tapi menolong orang itu tidak selalu dengan uang, dengan perhatian, dengan nasihat. Tapi karena kita sudah dikooptasi, kita sudah dipenjara, kita sudah ditipu, menolong orang itu identik dengan memberi uang. Itu ajarannya bukan dari surga, itu setan punya urusan. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 3 sampai ayat yang kelima, engkau nanti bisa baca itu Bapak Ibu. Bagaimana pengajar-pengajar sesat itu mengajarkan tentang uang, tentang kekayaan, tentang hidup yang makmur. Paulus ingin memberitahukan ini kepada muridnya, anak didiknya yang bernama Timotius. Engkau jangan sampai seperti itu. Engkau jangan tergoda dengan urusan-urusan yang uang itu yang fana. Itu semua penyesat-penyesat. Nah, di banyak gereja sekarang, banyak yang gandrung, dan banyak sekali memang jemaat yang dibodohin aja. Jemaatnya mau dibodohin mereka. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, kita hidup ini harus puas tanpa uang. Jangan orang karena mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar harta benda, mengejar barang-barang yang dia sukai, sehingga engkau menyimpang dari iman. Engkau akan jatuh di dalam berbagai kesukaran dan kesulitan. Paulus ingin mengatakan jangan materialistis kamu. Semua diukur dengan uang. Lalu mana kasih karunia Tuhan? Mana anugerah Tuhan? Mana? Makanya dia berkata Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, saya ingin bacakan. Apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya, apabila engkau bahagia dan baik hati. Wow. Sesungguhnya Resa maupun Andiono, maupun juga dengan Kak Ferry, Yonatan, kita ini sudah kaya. Dengar baik-baik, my friend. Keluargaku yang terkasih. Kita sudah kaya karena kita sudah diampuni dosanya, dan juga kejahatan kita dilupakan. Kemudian dia berkata, sesungguhnya engkau sudah kaya, Andiono. Kenapa? Karena engkau berbahagia. Kenapa Andiono bahagia? Karena dosaku dan kejahatanku diampuni dan dilupakan. Itu. Makanya engkau baik hati. Itu orang yang kaya baik hati. Apa maksudnya baik hati? Baik hati dan murah hati kelihatannya hampir sama, tapi berbeda. Orang yang baik hati itu selalu dia ingin menyampaikan berita kebenaran ini ketika dia menerima berita pengampunan dan dia percaya, Resa percaya penuh kepada Yesus, mengikuti setiap perintah Tuhan Yesus, maka engkau sebenarnya orang yang kaya. Mungkin rumah kita masih kontrak, kita tidak punya mobil, kita tidak punya motor, kita sepeda butut pun tidak punya, no problem. Itu bukan urusan. Urusan kita ini Tuhan ingin memberitahukan bahwa sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang berbahagia karena dosa dan kejahatannya diampuni dan dilupakan. Tidak berjiwa penipu. Dan yang kedua, dia selalu ingin menyalurkan kebaikan itu kepada semua orang. Dan ditambah orang itu murah hati. Ya kalau ada dana, ada berkat lebih, salurkan itu juga kepada orang lain yang membutuhkan. Resa tidak boleh pelit. Resa harus menyalurkan juga itu kepada orang lain. Banyak sekali orang yang sangat membutuhkan. Walaupun cuma 10.000, mungkin juga 5.000, mungkin 20.000. Berikan itu ke Kastitus. Tapi banyak orang yang berhasil. Dia beku, hatinya sudah beku. Teman-teman Ayub itu hatinya beku. Dia nggak tertarik dengan jiwa. Pokoknya dia tertarik dengan kebutuhan hidupnya sendiri. Itu bukan ajaran Yesus, itu bukan pengikut Yesus. Dia ada uang, tapi dia sayang-sayangi. Dia ingat dirinya dia sendiri.
Sehingga dia tidak pernah memikirkan jiwa orang lain. Dia tidak akan pernah menolong. Walaupun hanya 20.000, 50.000, dia tidak akan pernah. Padahal dia bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi uang 50.000 pun tidak tersalur. Itu bukan ajaran dan bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus selalu baik hati dan murah hati. Dia ingat akan orang lain. Sekalipun dia berkekurangan, seperti janda Sarfat, seperti jemaat Makedonia. Dia miskin, dia kekurangan, tapi dia memberikan kepada kepentingan misi. Sahabat Allah ini adalah gereja misi. Itu terus yang saya akan bicarakan sampai tutup mata, sampai Tuhan datang. Mari kita kembali lagi. Paulus berkata kepada Timotius, engkau harus, kata harus itu wajib. Kata wajib itu absolut. Kenapa alasannya kita wajib tanpa uang? Karena kita pun lahir tidak bawa uang. Dan kita mati pun tidak bawa uang. Dan kekayaan kita selanjutnya yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau sungguh-sungguh mengerti anugerah Tuhan melebihi apapun. Kasih karunia Tuhan, kebaikan hati Tuhan itu bukan karena uang. Kebaikan hati Tuhan itu karena dosa-dosa kita diampuni dan kejahatan kita dilupakan. Itu yang ingin dituju oleh Rasul Paulus. Dan dia kasih solusi berikutnya. Asal ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Tapi sekali lagi, manusia zaman sekarang, zaman modern, zaman now ini, Bapak Ibu, mereka tidak puas kalau ada makanan dan pakaian. Mereka baru merasa tenang, baru merasa tentram, baru merasa bahagia kalau mereka pegang uang. Engkau melawan firman. Doa Bapa kami berkata apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Dan Paulus pun mengikuti ajaran Yesus. Dia memberikan teladan, dia membuktikan kepada anak didiknya, dimanapun Paulus berada. Dia membuktikan itu. Kepada Timotius dia buktikan. Paulus mengajak supaya engkau hidup dengan sederhana. Engkau puas dengan tanpa uang. Ayo kita selidiki malam ini, Bapak Ibu, para sahabat Allah. Puaskah engkau hidup tanpa uang? Kalau malam ini engkau masih serakah dengan uang, engkau kejar uang itu terus, sehingga engkau tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak ada waktu intim dengan Tuhan, yang dipikirkan ini uang terus, saudara. Sehingga engkau tidak pernah fokus kepada kebenaran firman. Maka sebenarnya engkau tidak mengenal Elohim Yahweh. Engkau tidak pernah mengenal gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Engkau rajin ke gereja, bahkan engkau jadi aktivis gereja. Tapi kalau hatimu masih terus, engkau ingin puas dengan uang, maka sesungguhnya yang ada di dalam dirimu bukan kebenaran, tapi setan yang ada di dalam dirimu. Jangan marah. Kalau engkau egois, kalau engkau pelit, yang ada di dalam dirimu bukan Yesus, tapi Lucifer. Lucifer dari dulu memang egois. Kalau engkau takut kepada masa depanmu, sesungguhnya bukan firman yang beroperasi di dalam dirimu. Bukan Roh Kudus yang nuntun hidup kita, melainkan Roh Kudus yang memimpin kita alias duniawi. Sehingga engkau gemetar. Melihat dunia ini engkau gemetar. Susah, ya sulit, yes, betul. Ekonomi lagi susah, benar. Siapa yang ngomong ekonomi ini lagi bagus? Enggak. Bersyukurlah kalau engkau tidak tergoncang dengan soal ekonomi, selalu ada.
Tapi hati-hati dengan perkataan, aku andalkan Tuhan. Hati-hati dengan perkataanmu, aku andalkan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Padahal tidak begitu. Hatimu jauh dari Tuhan. Hati-hati. Kita perlu koreksi diri kita. Nah, kepuasan dan kecukupan itu, karena uang itu dapat memberi kenyamanan, uang itu dapat memberikan kemudahan di dalam hidup kita dan merasa aman. Padahal itu semu. Itu semu. Orang-orang di dalam perjanjian lama memang menekankan tentang harta benda itu. Orang yang diberkati dengan dia tambah kaya, itu artinya Tuhan berkenan. Tapi kalau orang yang miskin, berarti itu dia tambah lama, tambah miskin, bahkan bangkrut. Itu artinya Tuhan tidak berkenan. Itu ajaran Taurat. Tidak bisa diikutin model seperti itu. Maka banyak katanya hamba-hamba Tuhan juga yang berbicara, kalau dia makin diberkati berarti dia makin dikenan oleh Tuhan, makin disayang. Oh no, bukan itu urusan. Saya melihat banyak kawan-kawan, Bapak Ibu, pebisnis. Dia uangnya cukup, dia uangnya banyak, tapi dia tidak pernah puas. Lalu siapa yang mengoperasikan dalam hidupnya? Uangnya cukup, rumah cukup, sudah bagus, semua fasilitas ada. Tapi kenapa dia tidak pernah puas dengan uang? Karena yang menjadi bapaknya bukan Elohim Yahweh, tetapi Lucifer, si jahat, iblis itu. Dia tertipu. Jangan lupa, Yesus juga digoda dengan uang. Bapak Ibu baca Matius 4 dan Lukas 4, ayat 1-13, bacalah. Diberikan semua barang-barang yang mewah, diberikan semua, yaitu semua jabatan-jabatan yang ini, dikasih semua material. Ini disodorkan semua oleh iblis. Tapi Yesus berbicara selalu ada tertulis firman Tuhan. Selalu dia mengalahkan tipu daya iblis itu dengan ada tertulis firman Tuhan. Nah, celakanya manusia orang Kristen ini jarang baca Alkitab dan tidak mau repot baca Alkitab walaupun di handphonenya ada dan bisa di-download, tapi yang ada itu semuanya medsos di handphonenya. Itu celaka, itu celaka. Lanjut Bapak Ibu, ya. Kita diajarkan untuk hidup yang sederhana. Diwajibkan absolut mutlak harus puas tanpa uang. Paling tidak mulai malam ini, Bapak Ibu. Pemuritan yang di bab 5 itu sudah panjang lebar saya jelaskan. Nanti di bab 5 itu bicara tentang uang. Banyak orang yang ingin cepat-cepat bicara itu, Pak, cepat Pak, lewatin aja Pak, lalu nggak bisa. Itu supaya detail aja. Karena manusia banyak sekali terikat dengan uang dan mengejar uang. Jadi pemburu uang. Bahkan pemburu rente. Kan gitu tuh. Bahaya sekali hidup manusia ini, Pak. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita tidak perlu memiliki banyak harta atau banyak uang atau banyak barang. Yang kita perlu miliki adalah kebutuhan dasar kita, kata Paulus. Asal ada makanan dan pakaian cukup, itu cukup. Coba kita selidiki diri kita nih Bapak Ibu. Betapa jauhnya kita dari firman ini. Coba kita introspeksi diri kita nih Bapak Ibu. Gaya hidupmu yang sudah hedon, yang sudah materialisme, bahaya sekali, bahaya sekali. Engkau sulit sekali untuk mau memutar. Engkau sulit sekali untuk sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman ini. Hargai para istri-istri suamimu yang bekerja keras itu. Hargai. Dia berjuang kerja keras supaya engkau dan anak-anak itu bisa hidup bahagia. Kita hargai. Jangan dicela, jangan dicemooh. Jangan diomelin apalagi. Saya paham karena saya pria, saya juga suami, Bapak Ibu. Jangan kau cemooh. Jangan kau nggak mau tahu. Pokoknya harus ada uang. Pokoknya, kata pokoknya itu berarti engkau memperkosa hak asasi suami.
Kata pokoknya itu artinya engkau sedang memenjarakan hak daripada suamimu. Jangan. Katakanlah apa yang menjadi kesulitanmu. Ayo kita pikul sama-sama. Kebutuhan-kebutuhan hidupmu mulai dikurangi. Karena pendapatan suami mulai merosot. Engkau juga harus paham itu. Tidak bisa engkau nggak mau tahu. Kalau seperti itu istri yang seperti setan aja. Paham nggak? Tidak boleh begitu. Engkau harus paham. Karena dua sudah menjadi satu. Tidak boleh seenak-enakmu. Nah, Paulus juga mengajarkan kepada kita supaya kita bersyukur selain hidup sederhana, puas tanpa uang itu artinya kita bersyukur. Tahukah Bapak Ibu sahabat Allah, ungkapan rasa syukur kita itu menembus badai, menembus segala kesulitanmu. Dan Tuhan turunkan berkat ketika engkau bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur di dalam kondisi apapun. Percayalah, ada banyak orang yang ada uang, tapi hidupnya kosong, hidupnya hampa. Bahkan dia mau bunuh diri. Tidur pun tidak nyenyak. Kita tidak usah, saudaraku. Tidur harus minum obat tidur. Kita tidur nyenyak saja. Kenapa? Kita selalu bersyukur dan hidup di dalam kesederhanaan. Kita bukan fokus pada harta benda, kita bukan fokus pada uang. Kita bukan fokus pada jabatan. Saya ingin tutup dengan satu contoh, Habakuk. Kak Kiki, bolehkah bersama Kak Kiki Habakuk 3 ayat 17-19 Kak Kiki? Boleh dibacakan Kak Kiki? Ini iman yang benar. Ini contoh dari 1 Timotius 6 ini ya Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Mari kita lihat Habakuk 3 Kak Kiki ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Terima kasih Kak Kiki. Para sahabat Allah dengar baik-baik. Ini iman yang benar. Ini iman yang benar. Dalam kondisi yang sulit. Dalam kondisi yang sudah kritis banget. Di ayat yang ke-17 dikatakan itu. Semuanya sudah terhalau. Tidak punya apa-apa. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, apapun tidak ada lagi buah. Oke? Ini kisah nyata, ini bukan dongeng Bapak Ibu. Halo, halo. Kau pikir ini Alkitab dongeng kah ini? Ini hanya cerita kah? Bukan. Ini kejadian benar. Saya kadang ketawa sendiri nih. Kau pikir nih Pak Andiono lagi bercanda? Apa? Enggak. Ini kisah nyata. Tapi lihatlah keputusan orang yang memiliki iman yang benar. Keputusannya selalu benar. Iman yang benar melahirkan, memutuskan. Di ayat yang ke-18 dia berkata, namun aku bersorak-sorai. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan di dalam dunia. Aku bersuka cita. Paulus pun mengatakan itu, mengajarkan kepada jemaat Filipi kan. Filipi 4 ayat yang ke-6 itu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Atau Filipi 4 ayat ke-4 tuh saya lupa. Ya, ada di Filipi 4 lah pokoknya. Ayo kita bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk mengambil keputusan yang tepat. Dia bersukacita, dia bersyukur, dia bersorak-sorai, dia nyanyi. Coba Bapak Ibu lihat kalau engkau misalkan utang banyak, uang nggak ada. Lalu mau bayar ini, bayar itu nggak ada. Biasa kita bepergian ada uang, biasa makan di restoran yang ini ada uang, sekarang tidak ada semua, kambing halau terhalau, semuanya terhalau, tidak ada penghasilan.
Apakah engkau bisa bergembira dan bersorak-sorai? Bisa seperti itu? Saya berharap bisa. Kak Kiki bisa. Betul Kak Kiki? Engkau bisa seperti itu Kak Kiki? Amin, amin Pak. Ya, ini iman yang benar. Ini iman yang benar. Engkau nggak usah mengeluh. Toko sepi, ini kondisi seperti ini, gimana saya mau bisa bersyukur, gimana saya mau bisa bergembira, gimana ini masih sakit ini, kebutuhan ini masih besar, gimana saya mau bersorak-sorai, nggak mampu saya Pak. Engkau memiliki iman yang tidak benar. Malam ini kita terkoreksi betul, lewat contoh Habakuk ini Bapak. Jangan nangis, jangan sedih. Justru kita bergembira, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk percaya betul dia punya iman yang benar. Kenapa dia tetap bersorak-sorai? Karena dia tahu Tuhan pasti menyelamatkan dia. Tuhan pasti menolong dia. Dan Tuhanlah sumber kekuatanku. Maka dia bersorak-sorai. Bahkan di ayat 19, kaki Habakuk seperti rusa yang berlari. Dia olahraga, dia larinya, dia tetap berlari, dia tetap bersyukur, dia tetap bersukacita. Seolah-olah tidak ada masalah buat dia. Padahal masalah jelas di depan mata dia. Ini iman yang benar seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Ayo bangkit. Pilihan ada di tangan kita. Engkau mau bangkit atau tidak, engkau mau percaya betul kepada Tuhan. Engkau memiliki iman yang seperti Habakuk ini. Seperti Ayub juga. Dia tidak pernah mencela Tuhan, apalagi mengutuki Tuhan. Rahasianya, kuncinya, percayalah. Engkau pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Asal engkau memiliki iman yang benar. Engkau boleh berkata sekalipun, ya, semua pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba, sapi, apapun semua terhalau, tidak ada tersisa pun. Tapi bolehkah engkau terus beria-ria, memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Seperti apa? Sadra, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel, pasal yang ketiga. Sekalipun Tuhan yang kusembah tidak mau, bukan tidak bisa, menolong aku. Ini di ujung tanduk ini sudah nyawanya. Tapi aku tetap menyembah Elohim Yahweh. Oh, itu keren. Itu iman yang benar. Bukan berarti nggak ada tantangan. Harus ada tantangan. Makanya Pak Kiki dan Resa, kalaupun ada tantangan, ada kesulitan, mesti engkau berkata, terima kasih Tuhan. Bisa kulewati. Aku bersyukur Tuhan. Rasanya kurang besar nih tantangan Tuhan. Pak Kiki mesti begitu. Berikan tantangan yang lebih besar Tuhan. Berikan kesulitan yang lebih besar. Aku akan tetap bersyukur dan bersorak-sorai. Bisa nggak kita seperti itu? Kita lakukan ya. Kita mencoba lakukan. Bukan mencobai Tuhan. Tuhan mampukan aku. Berikan aku Tuhan. Sesungguhnya kebenaran-Mu ini. Supaya betul aku bisa melihat apa yang kau kerjakan. Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Percaya nggak? Akhir daripada kitab Habakuk ini Bapak Ibu. Oh, justru dia tidak kejar uang, dia tidak kejar harta, malah harta kejar dia. Siapa yang suruh? Tuhan. Siapa yang memerintahkan berkat? Elohim Yahweh. Tuhan Yesus yang menyuruh berkat itu datang. Engkau kejar berkat sampai pusing, sampai botak rambut kita ini. Buka usaha terus, buka toko terus, tidak ada waktu untuk bersekutu. Tidak bisa lagi rumah dipakai persekutuan, karena sibuk terus, seperti Marta. Duit aja terus yang ini. Habis kalian. Tenagamu habis, imanmu habis. Kata ayat yang ke-9 dari 1 Timotius 6. Kita mau berdoa ya, karena pertanyaan sudah banyak ini di KPR. Mari kita mau berdoa. Roh Kudus tolong kami. Tolong hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Bantu untuk menjawab segala pergumulan umat-Mu. Dan Engkau sadarkan kembali ya Roh Kudus, bahwa kami harus puas tanpa uang. Padahal hidup kami sehari-hari, kami mau puas dengan uang.
Tapi malam ini firman-Mu berkata, inilah iman yang benar. Kami harus hidup puas tanpa uang. Karena uang bukan segala-galanya. Uang bukan ukuran apapun. Asal ada makanan dan pakaian. Itu sudah cukup buat kami. Karena kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Kami percaya hari lepas hari kami mengandalkan Engkau. Ampuni kami kalau kami terus mau puas dengan uang. Sehingga bisa beli ini, beli itu. Bisa belanja ini, belanja itu. Bisa rasanya aman dan nyaman. Tuhan ampuni kami jika selama ini hidup kami tidak mengandalkan Engkau. Bahkan kami sering kali seperti istri Ayub yang materialisme. Sehingga banyak istri-istri yang terjebak seperti istrinya Ayub. Dia ngomel, dia marah. Dia tidak peduli suaminya mau jungkir balik, bahkan mati seperti apapun. Yang penting dia bisa terpenuhi. Namun Tuhan kami percaya di ruang Zoom ini tidak ada satu orang pun istri yang model seperti itu. Berikan belas kasih-Mu kepada kami, supaya kami tercelikkan bahwa hidup bahagia kami di dalam Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami dilupakan. Itu merupakan sebuah makarios, kebahagiaan yang luar biasa. Berkati tanya jawab sebentar. Roh Kudus, Engkau tetap memimpin hamba-Mu yang hina ini, yang sederhana ini. Engkau tolong supaya semua jawaban malam ini bisa diselesaikan dengan bagus, seturut selera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, tidak perpanjang lagi. Terima kasih semua Bapak Ibu, dan ya saya bersyukur ada rekan saya Kak Ferry yang akan membacakan, dan beliau juga harus menyusun sekali lagi pertanyaan itu. Kadangkala kalimatnya juga akan harus disusun ulang gitu ya, dan Kak Ferry akan menyampaikan ini kepada kita malam ini. Ya silakan Kak Ferry. Ya, terima kasih Pak Andi. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kiranya kita masih semangat nih untuk mengikuti pertanyaan-pertanyaan ini, dan kiranya nanti setiap pertanyaan dan jawaban dari Pak Andi ini juga boleh menguatkan kita satu sama lain. Oke Pak Andi, kita ada 10 pertanyaan Pak Andi. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik sehingga nanti bisa jawab semuanya ini ya. Oke, langsung kita pertanyaan pertama nih Pak Andi. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari minggu kemarin ya. Ada 3 pertanyaan dari minggu kemarin. Hutangnya, yang minggu kemarin hutang tuh mesti kita bayar. Ya, betul. Oke, langsung kita bayar dulu nih. Jadi 3 pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama demikian. Ada orang yang salah kalau kita tegur atau nasihati, ia tidak suka, bahkan ia cenderung membela diri. Bahkan ia bisa memberontak. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, saya hanya ingin menolong dia agar ia berubah, tapi karena sikapnya itu, maka saya benar-benar untuk memilih diam. Ketika saya memilih diam, ia mulai mengatakan bahwa saya sombong. Padahal ia lupa bahwa saya sudah berulang-ulang mengingatkan dia. Bagaimana menurut Pak Andi? Demikian Pak Andi. Ya baik, terima kasih. Karena ini 10 pertanyaan masih banyak nih. Saya tidak perpanjang, maksudnya saya ingin langsung to the point. Terima kasih untuk yang bertanya ini. Bagaimana sih cara menghadapi orang yang kayak gini? Ini orang yang bengal ini. Sudah dikasih tahu berulang kali, tapi dia tetap tidak mau tahu. Ini adalah ciri menghadapi orang-orang yang memang dikuasai oleh dunia. Dikasih tahu, dia cenderung membela diri. Bahkan dia bisa melawan kita, bahkan dia bisa memfitnah kita, bahkan dia memberontak kepada kita. Dia bisa menjelek-jelekan kita. Nah, sedangkan kita ini sebagai anak Tuhan memang sikapnya monolog. Maka Kolose 3 ayat yang ke-12 itu adalah senjata pamungkas kita. Kenakanlah, karena kita sudah dipilih dan kita memang diselamatkan kitanya ini. Orang itu perlu kita tarik, perlu kita entaskan terus. Yes, di sini izinkan kita sabar menghadapi mereka. Izinkan. Jangan ditinggalin. Waktu engkau diam, maka iblis senang sekali. Dia berpesta pora. Ini ada di dalam kekuasaanku, kata iblis. Orang ini ada di dalam kekuasaanku.
berita-berita kebenaran sudah tidak ada lagi, maka bahasa dunia itu dia dikeroyok oleh si jahat. Kesian. Jangan diam, saran saya jangan diam. Tetap memberitahukan, tetapi yang paling efektif adalah kita berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, si A ini Tuhan, si B ini Tuhan. Dia kok ngelawan, sudah dikasih tahu kebenaran, tapi dia melawan, dia memberontak, bahkan dia serang balik kita. Naikkan doa itu dulu, kemudian kita mulai perlahan kirimkan renungan-renungan, tidak usah berdialog langsung. Renungan firman yang dikirimkan sebelumnya juga kita doakan, kiranya Tuhan bekerja lewat renungan ini kepada orang itu, yang memang bengal ini. Saya kira itu ya, tapi pedoman kita kalau 3 ayat ke-12 itu, kenakanlah hati yang berbelas kasihan. Memang kita harus punya belas kasihan. Kalau ada orang-orang kayak gitu, kita rasanya mau tinggal ya Kak Ferry. Ini orang ini bebal banget ini. Menyebalkan memang. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, nah itu, label anak Tuhan ini, kita harus terus merawat. Mau nggak mau. Percayalah kita yang diberkati. Oke, lanjut Kak Ferry. Amin. Terima kasih Pak Andi. Untuk pertanyaan Yes. kedua, ada orang yang sudah tua secara umur, tetapi malas bekerja, bahkan masih menggantungkan hidupnya pada orang tuanya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk orang itu supaya ia berubah, diingatkan bahkan dinasehati ulang pun sudah, namun ia tetap tidak berubah. Oh, iya, kesian sekali orang ini ya. Apakah dia punya kelemahan atau trauma atau penyakit apakah yang mungkin kita tidak tahu? Kenapa dia tidak mau kerja? Dan masih terus berharap bergantung kepada orang tua. Kesian kan orang tua kayak gini. Ya namanya anak kan, pasti dibantu. Dengar baik-baik. Kalian sudah dewasa. Kalau kalian juga masih tidak mau bekerja, itu menyalahi firman. Kalian bilang aku bergantung, kecuali itu tadi, kau punya kelemahan fisik. Atau engkau punya trauma-trauma yang di jiwamu yang tidak bisa kau lawan. Bagaimana menghadapi orang seperti ini? Saya berpikir nih Pak Ferry, orang ini sudah tua umurnya tapi malas. Berarti sehat ya, secara jasmani ini sehat ini, saya anggap sehat gitu. Kalian harus bekerja. Saya sampai hari ini tetap bekerja. Sampai hari ini masih tetap bekerja. Tentu pekerjaan saya di ladang yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan. Bukan santai-santai, bukan nonton TV, yang katanya enak-enak, bukan. Seolah-olah kok nggak ada beban, nggak ada pekerjaan gitu. Jangan. Tuhan berkata orang malas jangan dikasih makan. Nah, bagi orang tua ini, bolehkah kita mendidik dia? Bolehkah orang tua yang mendengar ini, jangan kau support terus dia. Engkau membuat anakmu itu hancur dan bahkan binasa. Izinkan sebagai orang tua, walaupun kau mampu, stop. Kasih saja untuk secukupnya, yaitu makan dan minum saja. Tidak usah dikasih uang. Makan dan minum cukup, sudah di situ. Dan tidak ada lagi kebutuhan yang lain. Tidak ada yang ingin kau berikan untuk beli sepatu, beli ini, beli itu, tidak ada. Biar dia belajar sungguh. Ya, saya khawatir orang ini yang umurnya sudah tua ini mengidap sebuah penyakit atau bahkan kelainan ini. Yang saya juga nggak tahu karena pertanyaan ini hanya seperti itu. Coba diselidiki dulu ya, gitu ya. Ada apa sebenarnya? Ini kan nggak wajar. Ini nggak wajar dan tidak sopan, unpolite. Tidak bagus ya, bagi kehidupan manusia kayak gini. Oke, Kak Ferry, lanjut Kak Ferry. Baik, terima kasih Pak Andi untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rumus yang paling tepat untuk menangani suami atau istri yang egois atau pemalas dalam rumah, yang selalu menggampangkan, menghamburkan, tetapi malas bekerja? Demikian Pak Andi.
Oh ya, ini ini suami atau istri, apalagi kalau suami istri ya. Aduh, ini susah, ini susah. Kalau sudah malas itu susah. Percaya. Malas itu udah susah. Ini karakter yang buruk di mata Tuhan. Maka sampai Tuhan keras sekali kan ngomong, Alkitab berkata, jangan kasih makan orang yang malas. Oh, itu kalau diterjemahkan itu mungkin lain kesempatan. Saya ingin membahas, membedah ayat itu. Jangan kasih makan orang yang malas. Apa maksudnya malas? Dan seperti apa? Apalagi ditambah egois. Udah malas, egois lagi. Matilah semua itu. Gimana tuh Kak Ferry? Udah malas, egois lagi. Tapi memang itu paduannya. Itu paduan suaranya malas dan egois. Kalau orang yang tidak malas, dia rajin, tidak mungkin egois. Dia memikirkan orang lain. Tapi kemalasan itu selalu seperti dua sisi mata uang. Temennya itu egois. Kembali lagi seperti Lucifer itu, kemalasan dia ingin mau ambil tahtanya. Padahal tidak mungkin sang pencipta, tata alam mau direbut. Tidak mungkin begitu. Maka dia egois. Kenapa? Dimulai dari kemalasan. Hati-hati para sahabat Allah. Engkau yang malas dan juga engkau pasti egois. Bagaimana menghadapi orang yang seperti ini? Saya kira yang seperti ini saya ingin katakan sesungguhnya sulit ya. Apalagi kalau itu terjadi suami istri. Waduh, bisanya berantem itu. Iya. Tapi berdoalah, bahkan berpuasa. Menghadapi seperti ini, berdoa dan berpuasalah. Karena engkau mencintai jiwa kan. Maka pertanyaan ini muncul, saya terima kasih untuk pertanyaan seperti ini muncul, karena engkau mengasihi jiwa ini. Mengasihi suami istri seperti ini. Bahwa ya tahu diri gitu ya. Jangan bertengkar ya, jangan bertengkar, ngadepin suami istri model kayak gitu, udah malas, menghaburkan uang, ya menggampangkan, aduh itu penyakitnya begitu tuh. Dia bisanya cuma foya-foya. Ya kalau di Jakarta tuh gimana Kak Ferry? Dia ngopi-ngopi, ya toh. Dia nyantai-nyantai, dia ya jalan-jalan ke mall healing-healing gitu. Aduh, Sale-sale. Oh, sale-sale. Kak Yudi Raja ngomong, dia senangnya sale-sale, belanja-belanja. Wah, ini mah kacau sekali. Tapi jangan putus asa. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan tolonglah suami istri. Ini kacau banget nih kayak gini. Ya. Tapi minta tolong kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan ya. Lanjut Kak Ferry. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Andi. Ya, Yes. ini agak panjang. Ada keluarga teman anak saya yang tidak tahu dapat cerita dari mana, tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saya atau anak saya. Ya. Tiba-tiba saja mereka menjauh dari keluarga kami, menjaga jarak dengan kami, dengan saya dan keluarga anak saya. Dan usut punya usut ternyata mereka mendapatkan cerita yang tidak benar tentang kami dan langsung menyampaikan cerita yang tidak benar tersebut kepada saya sehingga membuat saya kecewa. Karena dari dulu kami berhubungan dengan baik, boleh dibilang seperti saudara. Dan tiba-tiba saja sekarang bisa berbalik, menjaga jarak dengan kami, dan ketika kami share suatu via WhatsApp, sudah tidak pernah ditanggapi lagi. Saya menjadi kecewa dengan keluarga ini. Kenapa mereka mau saja terima mentah-mentah cerita dari orang lain secara sepihak dan tidak konfirmasi dengan kami. Bagaimana saran Pak Andi? Apakah saya harus tetap berlanjut untuk mengasihi keluarga ini atau melupakan keluarga ini agar tidak menjadi beban pikiran lagi? Demikian Pak Ya, Andi. terima kasih Kak Ferry. Yang pertama, tetap jangan kecewa, buang kekecewaan. Karena kekecewaan itu bukan dari Alkitab, bukan dari firman. Semua orang bisa kecewa, Kak Ferry pun bisa kecewa, Andiono pun bisa kecewa, bisa. Kak Kiki, Kak Yudi Raharja bisa kecewa, bisa. Tapi apa itu perlu? Apalagi Yesus, tiap hari kita bisa mengecewakan Yesus, tapi dia selalu mengampuni.
karena dia kasih. Jadi yang pertama, buang kekecewaan bagi sang penanya. Yang kedua, Alkitab sudah berkata bahwa banyak pemfitnah, pengejek, itu satu bukti akhir zaman di dalam kitab Titus. Sudah dikatakan akan muncul pengejek, tidak tahu sumbernya dari mana, beritanya dari mana, hoaks seperti itu dipercaya oleh orang lain. Saya hanya ingin mengatakan jangan pusingkan itu. Kalau itu tidak benar berita itu, jangan pusingkan. Sudah jangan digubris, jangan digubris. Ya, memang begitulah dunia di akhir zaman ini. Banyak pengejek-pengejek yang seperti itu. Ya, padahal itu bukan sebuah kebenaran. Tapi banyak orang yang memang telinganya tipis. Begitu dapat berita yang hoak pun, langsung menyambar. Biarin aja, dosanya dia pikul sendiri. Tapi bagian kita yang ketiga tetap mengasihi dia, tetap kesian atau jangan ditinggalin. Tetap sharingkan tentang firman. Kalau dia menjauh, satu saat Tuhan bisa katakan engkau akan bertekuk lutut di bawah kaki orang ini, orang yang menanyakan ini yang benar. Kan gitu ya Kak Ferry. Jadi tetaplah berbuat kasih karena kita memang diminta untuk berbuat kasih. Jangan jadi benci, jangan jadi kesal, jangan jadi kecewa, jangan dong. Kesian dia, ya. Oke? Apalagi kita ini sahabat Allah. Mana boleh kita membenci orang? Jangan. Membenci sama dengan membunuh. Kan gitu kata 1 Yohanes 3 itu kan. Jangan, ya. Oke, baik. Langsung Kak Beril yang lain. Terima kasih Pak Andi. Kiranya Ibu yang memberikan pertanyaan ini boleh mendengarkan dan boleh mendapatkan pencerahan dari Pak Andi. Oh, Demikian. oke. Baik, Ya. thank you. Pertanyaan berikutnya Pak Andi. Ya, gini Om Andi. Saya lihat bahkan kadang saya merasakan sendiri zaman semakin ke sini terasa semakin berat. Tapi saya berusaha kuat-kuatin. Saya teringat bahwa dalam hal bekerja, Tuhan menyuruh Adam untuk memelihara Taman Eden. Ditambah lagi, Paulus juga bilang orang harus bekerja. Jika ia tidak bekerja, janganlah ia makan. Ada satu ayat yang masih saya bingung dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, Tuhan menghukum manusia, salah satunya. Di Kejadian 3 ayat 17, apa yang dikatakan kata susah payah itu, saya merasakan sekarang ini, ditambah pemerintah sekarang rakus dan rusak semua mau dipajakin. Apa yang harus saya sikapi ya Om? Saya sebagai pimpinan di salah satu departemen di kantor merasa kalau luar biasa beban yang harus saya tanggung. Apa saya salah berpikir kalau ini juga hukuman Tuhan karena dosa Adam dan Hawa jadi sampai sekarang akibatnya? Demikian Pak Andi. Ya, ini pertanyaan bagus ya Kak Ferry, ini luar biasa. Yang jelas engkau diberikan kepercayaan, beban yang lebih daripada pemimpin-pemimpin yang di departemen yang lain. Justru di sini Tuhan ingin menunjukkan, ayo tunjukkan imanmu yang benar. Tunjukkan. Kalahkan semua hal-hal apapun yang ada di depanmu ini. Peraturan pemerintah, yang dipajekin semua, yang makin susah, yang makin sulit, oke, itu faktanya betul begitu. Tapi percayalah, justru engkau orang yang dipilih Tuhan. Engkau orang yang dipilih. Dan percayalah, pencobaan yang kau alami semua itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu percayalah seperti itu. Dan enjoy saja, enjoy. Jangan stres. Nanti lihat apa yang Tuhan perbuat. Saya kok percaya kamu akan ditolong dan nama Tuhan dimuliakan di kantormu, di departemenmu. Engkau membawai banyak orang. Ya. Engkau akan memuliakan Tuhan dan mereka melihat fakta yang tidak mungkin jadi mungkin. Yakinlah omongan Pak Andi ini, yakinlah. Asal engkau tetap percaya seperti tadi Habakuk. Dia nggak punya apa-apa. Nah, kamu masih punya apa-apa. Iya, dia sudah nggak punya apa-apa. Tapi dia tetap bergembira, bersorak-sorai. Dan dia percaya, bahkan kakinya bukan lemah atau lunglai, atau goyah gitu. Enggak. Dia seperti kaki rusa yang terus berjuang. Dan akhirnya tentu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Jadi yang pertama, jawabannya adalah engkau sedang dipercaya oleh Tuhan.
Dan lewat pencobaan itu engkau makin bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, lakukan saja perintah Tuhan. Walaupun rasanya dikepung oleh semua hal-hal yang rasanya tidak mungkin, mustahil, sehingga engkau mumet, pusing, dan segala macam. Jangan. Berikan dirimu saat teduh. Ini penting. Ini penting, ini yang paling penting. Intim dengan Tuhan. Intimacy with God itu adalah sebuah jawaban. Tiap hari ada tekanan hidup. Yes, tapi saya memberikan diri untuk bersaat teduh dengan Dia. Jangan tidak ada. Daniel aja sesibuk apapun, dia bisa 3 kali. Nah, kita ini seringkali karena sibuk kantor, sibuk pekerjaan, nggak sampai makan pun susah. Nggak sempet gitu. Tapi yang paling parah, nggak pernah intim dengan Tuhan. Sehingga pertahananmu lolos. Justru di tengah tekanan yang makin mendera dan datang, Pak Andi mau kasih tahu. Engkau ambil waktu di kantor kek mau di mana, ambil waktu 15 menit sampai setengah jam. Jangan diganggu. Tapi itu tentu pada waktu jam istirahat. Jangan jam kerja. Kalau jam kerja, kamu sebagai pemimpin nanti ada orang yang mau minta tanda tangan, minta ini itu, ditelepon ini itu, nanti kan susah. Ambil waktu setiap hari. Jam istirahat. Jam 12 sampai jam 1. Itu ambil waktu 15 sampai 30 menit. Engkau sembah Dia. Hadir, percayalah, hadir itu di dalam kantormu. Itu keren, itu keren. Dan lihat nanti apa yang Tuhan perbuat, ya. Tak kasih waktu sebulan aja. Nanti kau akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Dengan tekanan-tekanan, ya, semua dipajekin, semua di ini. Nggak apa-apa, biarin aja. Relax saja. Kayak Kak Ferry aja relax. Oke, lanjut Kak Ferry. Thank you. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk pencerahannya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Andi. Ini dari seorang bapak berusia 65 tahun. Ya. Di mana keadaan hidupnya terasa berat karena sebelumnya bapak ini memiliki hidup yang berkecukupan dan anak-anaknya pun hidup berkecukupan. Tapi di dalam usia lanjutnya, ia merasa tidak memiliki apa-apa dan yang menyedihkan, anak-anak yang dicintainya semuanya tidak takut akan Tuhan. Bapak ini menjadi putus asa dan putus harapan, meskipun ia masih ke gereja, tapi ia tidak memiliki gairah hidup. Pertanyaannya dari Bapak tersebut, apa yang harus saya lakukan? Ya Pak Andi, saya bingung dengan keadaan saya, ekonomi saya yang merosot tajam, dan anak-anak saya yang tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Demikian Pak Andi. Oke, bagi Bapak yang bertanya ini, tentu dalam usia yang senja kayak gini, ada rasa khawatir ya, rasa khawatir tentang ekonomi, dan kemudian tidak berdaya, kemudian juga dengan anak-anak yang seperti itu. Tentu ini beralasan, rasanya normal secara duniawi, tetapi tidak normal secara iman. Pak, saya ingin sampaikan saja, ini saran saya. Saya ingin supaya imanmu bangkit, Pak. Dan tadi saya sudah kasih tahu tentang kebenaran firman ini. Puaslah tanpa uang. Dari dulu gaya hidup kita, gaya hidup materialis. Kita harus akui itu, Pak. Kita harus akui. Banyak orang Kristen yang gaya hidupnya materialistis, bahkan hedon. Gaya hidup hedonisme itu tanpa dia sadari, atau dia sadar, atau dia sengaja, atau dia tidak sengaja, dia kerjakan, dia peragakan. Dan ketika dia sekarang dalam kondisi yang sulit, dan anak-anak juga sama mengikuti model kayak gitu, dan ekonomi memang lagi sulit, maka ini adalah momentum yang paling bagus buat Bapak dan keluarga kembali sujud di hadapan Tuhan. Kitab 2 Tawarik itu sudah memberikan, kalau engkau betul-betul mencari aku, kata 2 Tawarik 7 itu, kalau engkau betul-betul sembah aku, sujud mencari aku, engkau menghadirkan aku di dalam rumahmu, maka aku akan berkemah dan segala sesuatu akan kubuat. Di mana padang gurun, maupun juga dengan hal-hal yang rasanya itu
Tidak mungkin sungai-sungai sudah kering, Dia akan berikan semua itu kepada engkau. Yang saya minta, hadirkan Tuhan, Pak. Engkau rajin ke gereja, tapi engkau tidak ada rajin datang kepada Tuhan. Engkau tidak mau untuk hadir di hadapan Tuhan. Anak-anakmu tidak mau hadir. Labelnya tok Kristen, KTP-nya Kristen, orangnya tidak Kristen. Ini kan celaka banget ini. Para sahabat Allah, makin hari akan makin banyak kesulitan ini. Dalam hal ekonomi, apapun akan banyak sulit. Ayo, ini justru menguntungkan, Pak. Untung Bapak tanya ini. Saya kira ini adalah untuk titik balik Bapak. Untuk kembali menemukan Tuhan. Jangan gubris soal harta. Jangan gubris soal uang atau ekonomi. Tuhan pasti tolong bagi orang yang setia kepada Dia dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus tidak tutup mata, Dia tolong. Atau mungkin dibaca Kak Kiki dengan cepat ya Kak Kiki ini waktu Yesaya 41 tuh saya teringat Yesaya 41 ayat 18 kalau nggak salah Kak Kiki. Ini pertanyaan masih banyak di chatnya Om Andi nih Kak Ferry. Aduh, ya ini keburu, kalau nggak keburu ya minggu depan lagi nih masih ada 5 pertanyaan lagi. Yesaya 41 Kak Kiki. Ayat yang ke 18 ya. Iya, 18 sampai 19. Oke. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual ke tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya. Amin. Terima kasih Pak Kiki. Ini ayat yang nanti buat andalan Bapak. Di tengah sungai dan padang gurun, sungai yang kering, padang gurun yang kering, Tuhan bisa aliri air itu. Dan juga 2 Tawarik 7 ya, saya teringat tadi, cuma ayatnya belum saya sebut, ayat 14 ya, Pak, boleh dibaca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yang tidak benar, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memberkati negeri, yaitu rumah tanggamu. Oh, praise the Lord. Saya percaya ini, saya percaya. Mau berbalik enggak? Itu aja. Karena engkau mendidik anak tuh dengan semuanya gampang-gampang, uang, harta, ya. Tapi sekarang lagi susah, apalagi yang modern. Berbalik. Ini momentummu, Pak ya. Oke, lanjut Kak Ferry. Iya, baik Pak Andi, terima kasih. Ini masih pertanyaan berikutnya nih masih ada relate juga dengan khotbah Pak Andi barusan ya. Ya, Yes. seorang bapak usia 57 tahun Pak Andi. Saya baru bekerja beberapa bulan di tahun 2025. Saya senang bekerja dengan baik, tekun dan rajin. Tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan bahwa saya diberhentikan alias di PHK. Padahal saat itu saya sedang bergairah untuk bekerja dan bergairah untuk ke gereja. Apakah Tuhan marah dengan saya dan marah dengan dosa masa lalu saya? Saya bingung, Pak, dengan kondisi ekonomi sekarang. Saya mohon saran Bapak untuk saya bisa tetap kuat, melihat kepada Tuhan dan fokus pada Tuhan. Saya menunggu jawaban Bapak. Terima kasih. Demikian, Pak Andi. Semua, thank you Kak Ferry. Bagi penanya ini tentu semua seizin Tuhan ya. Enggak dong, Tuhan enggak marah. Berarti Tuhan izinkan itu terjadi. Ya memang orang itu biasanya itu wah kerja dapat gajian kan gitu. Terus kepingin beli ini, beli itu. Rencanamu semua kebanyakan ya. Kalau kita terima berkat, kita terima gajian, kita terima untung gitu, yang kita pikirkan apa? Mau beli ini, beli itu. Tapi adakah yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Nah, belajar di sini ya, belajar di sini. Bapak mesti belajar dari hal ini. Sehingga kenapa kok Tuhan izinkan engkau di PHK? Enggak apa-apa.
merenungkan kasih Tuhan. Dulu engkau tidak cermat untuk menggunakan uang. Ya Kak Ferry, kan kita kadang-kala ini kalau terima berkat, terima ini, waduh, daftarnya sudah, saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau ke sana, mau begini. Tapi untuk Tuhan mana? Untuk Tuhan mana? Kita lupa di situ bahwa kita bisa bekerja itu karena kemurahan Tuhan. Ayo kembali saja. Ini bagus, semuanya bagus kok. Ketika engkau di PHK, ngucap syukurlah, Tuhan terima kasih, aku boleh di PHK. Karena aku tahu engkau sedang menyiapkan sebuah perusahaan yang jauh lebih besar. Dan itu adalah bagus adanya. Aku bersyukur ya Tuhan, untuk boleh mengalami seperti ini. Supaya aku belajar semua ketetapan-Mu. Kata Mazmur 119 ayat yang ke-67. Supaya ketika aku di PHK, ketika aku dimarginalkan, nggak apa-apa, aku belajar ketetapan dan hukum Tuhan. Gitu ya. Oke, Kak Ferry, lanjut Kak Ferry. Baik, Pak Andi, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Andi. Ya, izin bertanya, Pak Gembala, kenapa Bunda Maria porsi pendalamannya sangat sedikit? Mungkin maksudnya porsi pendalaman di Alkitab ya. Sedangkan di Alkitab mengatakan bahwa Maria wanita yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Maria juga wanita suci. Dan mujizat pertama, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur atas permintaan ibunya. Walaupun Yesus berkata belum waktunya. Mohon pencerahannya. Demikian, Pak Andi. Ya, maksudnya Kak Ferry, Maria porsi pendalamannya sangat sedikit itu, maksudnya mungkin di Alkitab itu tidak banyak ceritanya gitu tentang Maria gitu. Iya. Ya, oke. Sebenarnya banyak. Cuma di Alkitab diceritakan seperti itu. Itu Lukas pasal 1, kita bisa baca itu ya. Dari ayat yang ke-30 terus itu cerita tentang Maria sampai ke-40-an itu. Tapi di balik yang lain tentu banyak cerita tentang Maria. Nah, kita hanya perlu menambah wawasan kita saja. Saya mau beli khusus tentang cerita tentang Maria. Menarik banget. Menarik banget. Dia adalah seorang perawan. Perawan itu artinya dia tidak tersentuh dengan pergaulan dunia. Selain memang dia perawan secara jasmani, tetapi secara rohani dia tidak tersentuh dengan pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan dunia. Itu menarik banget. Tuhan memperhatikan kehidupan Maria. Kemudian apa lagi? Tuhan memilih Maria untuk mengandung putranya yang ada di dalam. Berarti Tuhan memilih memang. Dan itu besar. Pengorbanan Maria besar. Dia dikucilkan oleh teman-temannya, oleh sahabatnya. Oh, dia ngandung, padahal dia belum nikah. Zaman dulu tunangan itu dalam adat istiadat Yahudi itu sama dengan dia menikah. Kan dia bertunangan dengan Yusuf. Tetapi karena kandungan dia sudah tahu. Ini dari Tuhan itu sendiri kan. Jadi dia tidak mau bergaul dengan apapun. Dia mengasingkan diri. Banyak deh cerita Maria. Dia mengorbankan kepentingan pribadi, dia sangkal diri. Dia tidak marah ketika difitnah, dihina. Ini hamil tanpa suami, hamil tanpa suami. Dia nggak pusing itu. Banyak cerita Maria, percayalah. Dan dia menjadi salah satu tokoh yang sangat bagus, ya. Dan yang ya termasuk Pak Andi senang ketika bicara tentang Maria. Maka nama istrinya Kak Ferry namanya Maria kan. Walaupun dia bukan Bunda Maria. Tapi nama Maria itu adalah yang sungguh indah dan bagus ya. Oke, lanjut Kak Ferry. Baik, Pak Andi, terima kasih untuk pencerahannya. Ya, berikutnya Pak Andi. Shalom, selamat malam Pak Andiono. Terima kasih doanya. Walaupun tidak bilang Pak Andi, saya sudah mendoakan Novi. Dan ini kesaksian, ini saya bersaksi dari ibadah Estuci. Saya di rumah sakit 2 malam. Begitu selesai operasi, saya dipanggil untuk menunggui anak saya karena dia belum sadar dan badannya dingin semua. Di monitor saya lihat
hanya menunjukkan gelombang suara dut-dut, ngeri juga jadi orang kalau mau mati, badannya dingin semuanya, dan saya panggil anak saya, Vi, mulutnya mengatakan, Tuhan Yesus tolong, sambil diulang-ulang, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Yang mau saya tanyakan, apakah orang yang tidak sadarkan diri atau meninggal sudah tidak bisa menyebutkan Tuhan Yesus dan bertobat? Apakah mereka akan binasa dan masuk neraka? Demikian Pak Andi. Ya, tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa dia binasa dan masuk neraka. Tunggu dulu, itu semua akibat dari semua perbuatan, kan gitu ya. Apa yang kau tabur itu kau tuai, semua perbuatan itu. Nah, tetapi yang menarik di sini, apakah orang yang tidak sadarkan diri, katakanlah koma, apakah dia bisa menyebut nama Yesus? Apakah dia bisa bertobat? Saya ingin katakan orang yang koma, mana bisa dia bertobat? Tapi kita tidak tahu sejauh apa dia kehidupannya sebelum dia koma. Kita tidak tahu nih gimana kehidupan dia sebelumnya, sebelum koma itu seperti apa. Apakah dia sudah bertobat atau tidak? Dan apakah orang yang koma itu bisa menyebut nama Yesus? Nggak bisa. Tetapi apakah dia bisa menjerit lewat hati nuraninya gitu kan? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan yang paling menarik. Tetapi kalau saya lihat Sakius yang mati saja, Yesus panggil, dia keluar dari kubur. Artinya apa? Ada sebuah kekuatan yang luar biasa antara si pemanggil dan yang dipanggil. Tinggal kita mau menganalisa, mau mengelolanya gimana. Itu saja. Jadi, dan buat apa dia juga mau manggil nama Yesus juga buat apa? Apa keperluannya, apa urgensinya? Ini penting. Dia jemput nama Yesus tapi tidak ada hal yang penting dan dia tidak mau sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah. Kenapa kau panggil aku Tuhan, Tuhan, padahal kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan? Kan itu yang diajarkan oleh Dr. Lukas. Dalam Lukas 6 ayat 46 kan begitu. Banyak orang menyebut nama Tuhan, Tuhan, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, saya belum tahu apa yang dimaksud ini ya Kak Ferry, tapi itu saja dulu jawaban saya Kak Ferry ya. Lanjut Kak Ferry. Baik, Pak Andi, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak Andi. Ya, malam Bapak, izin tanya. Saya punya keluarga dan 2 anak laki-laki. Berjemaat di suatu gereja dan sudah melayani di gereja tersebut. Bagaimana jika istri dominan tetapi tidak bisa mengurus anak dengan baik, sehingga anak bertumbuh kurang maksimal di usianya? Walaupun saya berdoa dan beriman akan ada perubahan, tapi sampai anak saya menginjak remaja, tidak ada perubahan. Bagaimana saya harus bersikap sesuai dengan firman Tuhan karena anak kami laki-laki sekarang sudah berumur 7 tahun dan 16 tahun. Terima kasih Bapak. Demikian Pandi. Iya. Keluarga dengan 2 anak laki-laki sudah ada di gereja. Istri dominan. Tidak boleh istri dominan. Tidak boleh. Alkitab tidak berkata istri dominan, walaupun fakta itu ada. Tapi baiklah, ketika ada istri-istri yang dominan, semua ngatur sampai suaminya diatur makanan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Oh ya, mungkin ada rasa khawatir gitu ya. Saya pernah punya kawan seperti itu kan. Mau ambil makanan apa aja, istrinya yang ngambilin karena dipilihin. Oh ini kolesterol, oh ini darah tinggi, macam-macam Kak Ferry. Dan belum lagi kehidupan di rumah tangga, uangnya apa lagi. Dengar baik-baik para istri, bertobatlah kalau engkau dominan. Apa artinya dominan? Engkau yang berkuasa. Tidak boleh. Alkitab berkata bahwa suami itu adalah pemimpin. Istri itu adalah leher. Tidak boleh engkau menyalip,
engkau menjadi kepala, suami kepala. Kata Alkitab begitu. Dalam 1 Korintus 11 itu, ayat yang ketiga, kepala daripada pria adalah Yesus, kepala daripada wanita adalah pria atau suami itu. Itu begitu. Jangan dibolak-balik. Maka di dalam kitab Efesus kan juga dikatakan, hai istri-istri, tunduklah bukan tanduklah, bukan. Kalau engkau dominan artinya engkau sedang menanduk. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka, percayalah. Luruskan lagi, kembali lagi. Wahai istri-istri yang dominan, bertobat kalian ya. Yang kemudian selanjutnya gitu ya, ini pertanyaan adalah bagaimana ya sekarang anaknya yang laki-laki ya gitu ya. Anaknya ada 2 yang 7 tahun dan yang kemudian 16 tahun. Perubahannya sedikit. Yes, kita lihat ya. Contoh, saya mau ambil contoh keluarga Ayub. Karena istri Ayub itu adalah sangat dominan, sangat dominan. Sangat dominan. Maka dia berani mengutuki suaminya, bahkan mengutuki Allah. Itu kalau bukan istri dominan tidak akan berani begitu itu. Itu sangat kurang ajar. Dan kenapa kok bisa begitu? Kalau cerita daripada Ayub ini, tiap hari anaknya 10 orang, nggak yang pria, nggak yang perempuan, itu pesta terus. Dia nggak mau berubah, padahal Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan. Alkitab berkata begitu. Istri yang dominan mengajarkan semua yang duniawi. Kalau engkau dominan di dalam kerohanian, engkau tidak mungkin berlaku kurang ajar seperti istri Ayub. Ini bahaya. Sekali lagi, anak-anak tidak berubah karena satu contoh, mamanya dominan. Harusnya papa yang dominan. Tidak boleh mama yang dominan. Walaupun ada pembagian tugas. Yes, itu betul. Pembagian tugas. Jadi harus hati-hati. Bertobatlah kalau para istri atau mama ini dominan. Jangan-jangan kalian seperti istri Ayub nanti. Anaknya doyannya duniawi aja. Dia nggak pusing. Bapaknya pasti Ayub memberikan semua yang baik, yang benar, yang bagus. Harusnya anaknya laki-laki, anaknya perempuan mengikuti jejak Ayub. Tapi enggak, itu jauh sama sekali. Dan Ayub pun tidak berani menegur dengan jelas dan keras. Kenapa? Dibela terus sama bininya itu. Tahu nggak, Fer, kata bini itu, Fer? Ya, istrinya membela anaknya terus, kalau nggak berantem itu. Makanya Ayub setiap setiap anaknya habis pesta, dia terus memberikan korban persembahan. Ya karena kaya, ya sudah nggak habis-habis tuh domba, kambing. Tetapi itu merupakan sebuah bentuk ya kesalahan daripada istri yang dominan. Harusnya ayah yang dominan dan mengajarkan tentang hal yang rohani. Istri ngikut aja sudah, gitu ya. Kecuali dominannya bapaknya itu yang hal-hal dunia lain dong. Hati-hati ya para istri yang dominan. Oke, lanjut aja. Makanya nggak berubah Kak Ferry, gitu ya. Silakan Kak Ferry. Amin, terima kasih Pak Andi. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dulu ya Pak Andi. Ya mengingat Oh, waktu ya Pak Andi. oh masih ada Baik, 4 pertanyaan ya. ya Oke, betul. ya baik. Ini aja dulu. Oke, Ya baik. baik. Ya, Shalom, selamat malam Pak. Saya mau bertanya, ceritanya kami ini sudah punya rumah sendiri yang sangat sederhana, tapi rumah itu kami bangun di tanah milik orang tua. Dan dengan berjalannya waktu timbullah rasa kerinduan saya dan suami untuk kami bisa punya tanah sendiri. Tapi sebelum kami mau mengambil keputusan untuk pergi kembali bekerja di rantau, di situ saya dan suami berdoa minta petunjuk dari Tuhan, apakah Tuhan berkenan atau tidak dalam rencana kami ini. Dan selalu jawabannya tentu tidak. Banyak pernyataan yang Tuhan buat dalam hidup kami untuk kami bisa memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Tapi selalu saja rasa untuk pergi ke rantau itu sangat kuat ada di dalam hati kami. Menurut Pap, kami harus bagaimana untuk cara mengatasi rasa yang selalu datang. Maaf, bagaimana
bagaimana cara kami mengatasi rasa yang selalu datang menghampiri, dan apakah keputusan kami untuk pergi ini benar atau tidak, Pak? Terima kasih. Demikian, Pak Andi. Oke, thank you. Dari awal ceritanya ini, kau punya motivasi yang tujuan dan motivasi yang salah. Nah, kenapa? Engkau ingin punya, kata pertanyaanmu ini, engkau ingin punya tanah sendiri, rumah sendiri. Padahal rumah sudah ada, walaupun sederhana, walaupun itu tanah orang tua. Tapi ada kerinduan yang kau ingin coba bangun, gitu, dengan memiliki sebuah kebanggaan sendiri. Ini loh hasil keringatku sendiri. Itu tidak salah, tapi motivasi yang seperti itu tentu Tuhan tidak berkenan. Kerjalah sungguh-sungguh di situ, dan Tuhan akan buka. Contoh Abraham sudah banyak juga contoh di Alkitab. Ishak itu juga contohnya. Di tanah yang tandus, di kota atau tempat yang rasanya miskin dan sepi, tidak mungkin engkau bisa berusaha di situ, tapi kalau engkau menghadirkan Tuhan, di tanah yang tandus akan menjadi subur. Itu tadi seperti yang Yesaya 41 ayat 18-19. Rasanya ini semuanya tidak bisa menghasilkan. Jangan takut, hadirkan Tuhan saja. Maka semuanya akan berbeda. Masih ingat ceritanya Naomi dan suaminya yang pergi di tengah kemiskinannya? Dia dari Bethlehem, kota roti yang harusnya bagus. Tuhan izinkan ada sebuah kemiskinan, ada sebuah kelaparan. Dia tanpa tanya Tuhan, dia pergi ke tanah Moab. Habis tuh, hartanya habis. Iya, hidupnya juga terlunta-lunta, suaminya mati, anaknya mati. Ingat itu, karena tujuan dan motivasinya berbeda banget. Janganlah hal-hal dunia ini engkau kejar, tidak perlu. Yang kita kejar ini bahkan kita menjadi pemburunya Tuhan. Wow, itu luar biasa. Itu dahsyat, percayalah. Di tanah engkau berpijak, walaupun di situ itu rasanya tandus, rasanya gersang, apapun namanya dan judulnya, sungai-sungainya pun kering. Percayalah ketika Tuhan hadir, dan kau hadirkan Tuhan bersama suamimu, nggak usah ngerantau capek-capek. Tapi kalau Tuhan izinkan nanti itu untuk kau pergi, pasti dia juga siapkan. Dan yang positifnya adalah ini bagus engkau bertanya terus. Engkau bertanya, Tuhan gimana ya, Tuhan gimana. Itu bagus, itu positif sekali. Jangan nanti seperti keluarganya Naomi ini ya, dia main pergi-pergi aja itu. Bersama suami bawa harta banyak. Pulang dia tinggal pakai sandal jepit aja. Kurang lebih gitu, udah kacau banget gitu ya. Oke, jadi keinginan Tuhan yang harus kita penuhi, bukan keinginan ya. Walaupun di situ rasanya ada krisis, ada kelaparan, dan ada segala macam. Jangan takut. Di tengah kelaparan itu yang penting Tuhan ada, engkau tetap terawat baik. Engkau tetap terawat baik ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik, kita mau tutup di dalam doa. Ya, Kak Ferry sudah ya. Ini 3 pertanyaan lagi, minta maaf. Jadi mesti di-cancel lagi. Ya, karena waktu juga ya. Kalau di NTT ini sudah hampir jam 9, hampir jam 10 ini gitu ya. Ya. Dan Kak Ferry itu belum makan malam ini, Bapak Ibu, para sahabat Allah. Dia juga mesti makan malam. Ini sudah dingin makanan semua. Oke. Ya, bolehkah Kak Ferry engkau tutup dalam doa? Kita bersyukur sama Tuhan. Silakan Kak Ferry. Baik, Pak Andi. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu Tuhan malam hari ini boleh memuaskan kami ya Tuhan Yesus. Semua karena Engkau Tuhan yang boleh berbicara melalui Bapak Andi ya Bapak. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk, setiap pertanyaan yang boleh dijawab, semua tentu karena perkenan-Mu ya Tuhan Yesus. Semua perkataan yang boleh disampaikan Pak Andi ini Tuhan, semua adalah pernyataan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap penanya boleh mendapatkan jawaban yang terbaik dari Engkau ya Tuhan, dan mereka boleh dipuaskan, hidup mereka boleh semakin melekat kepada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman ini Tuhan boleh memuaskan ya Tuhan,
semua boleh dipuaskan, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh mendukung kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini kami semua Tuhan boleh bersyukur ya Bapa, dan kami sudah selesai Tuhan malam hari ini untuk S2C, kiranya hari-hari ke depan ini Tuhan boleh semakin banyak jemaat yang boleh hadir Tuhan, kami setiap yang boleh mendengarkan itu Tuhan boleh semakin dikuatkan, dan malam hari ini kami bersyukur ya Bapa, dan sebentar kami akan menyelesaikan ya Bapa, kami akan berpisah satu sama lain, kiranya malam hari ini kami boleh beristirahat ya Tuhan, dan mungkin masih ada yang akan melanjutkan aktivitas di malam hari ini, Tuhan yang boleh menyertai. Dan kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Peri, Ibu Febe, terima kasih, dan Terima kasih. semua Terima kasih Pak Andi, Pak Heri. Sampai